Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 26. Pada malam hari ini kita memasuki materi ke-9 dengan topik pre-audit simulasi peretasan sistem operasi Windows, yaitu Windows 7 dan Windows 8. Maksud saya Windows 10. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas, yang merupakan trainer atau asesor keamanan cyber dan digital forensik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan Bapak Kurniawan Ilyas untuk memulai materinya. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini mungkin materi yang kurang familiar ya, tapi penting ya, karena apa yang saya katakan ke depan 5 tahun ke depan, kita mungkin sudah tidak menggunakan kertas. Semua menggunakan teknologi informatika, sehingga hal ini sebenarnya penting untuk saya sajikan karena bagian juga dari tugas saya dulu sebelum saya masuk di struktural dulu sebagai seorang auditor ya di Inspektorat Kota Kendari. Jadi memang sangat penting juga ya untuk berbagi lah tentang bagaimana sih melihat operasi sistem Windows itu sendiri ya. Jadi operasi sistem Windows paling banyak digunakan oleh kalangan kantoran, mahasiswa, kalangan apa ya, pelajar, ya berbagai macam profesi yang sekarang ini. Baik, saya sajikan dulu pengantarnya, nanti kita masuk di simulasinya ya. Baik, pre-audit ini artinya apa? Sebelum kita memasuki peretasan sebuah sistem, maka kita memastikan apakah di operasi sistem Windows ini atau Windows 10 ini bisa dilakukan peretasan ataupun ada vulnerability sebuah operasi sistem Windows ini ya. Memang kita ketahui operasi sistem Windows ini di sebuah komputer itu khusus untuk Windows 7 sudah tidak update lagi, namun masih saja ya kita di kalangan sekeliling saya juga menggunakan operasi sistem Windows ini. Utamanya mengolah data, mengelola informasi, mengelola temuan. Dan juga operasi sistem Windows. Sesungguhnya sama operasi sistem Windows 7 dan Windows 10. Cuma di Windows 10 ini ada beberapa firewall yang di-upgrade untuk sistem keamanan itu berjalan baik ya. Baik, pembahasan celah keamanan sistem ya, operasi Windows dan simulasinya. Dasar hukumnya kita lihat di ISO ya 27 ya 27001. Yang kedua juga kita lihat di Peraturan Kominfo nomor 5 tahun 2017 tentang pengamanan ya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet ya. Nah, kelemahan atau secret ini ya pertama di driver kernel Windows K2S.SJS ya, ataupun juga zero deck ya. Zero deck ini zero deck attack ini merupakan semacam malware ya yang masuk di aplikasi perambahan Chrome. Jadi perlu diketahui bahwa yang kita gunakan aplikasi perambahan Chrome ini sebenarnya di tahun 2019 dan ke bawahnya ya 2019, 2020 sudah diinjeksi sebuah ransomware atau malware sendiri sehingga ya rawan kita menggunakan
aplikasi perambahan Chrome sendiri. Ada juga terhadap ransomware WannaCry ya. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi ataupun CLI ya, command line interface ini menggunakan Eternal Blue ya, Eternal Blue untuk mengetahui kerentanan Windows. Jadi saya mendownload, memasukkan di VirtualBox itu, virtual ya. Jadi Windows ini, Windows 7 dan Windows 10 ini bisa dimasukkan di VirtualBox ya, Windows 7 VirtualBox Windows 7 dan Windows 10 sendiri ya. Jadi apa sih WinK2.SYS ini adalah bagian dari subsistem Windows itu sendiri ya. Fungsi utamanya ya GUI Windows itu sendiri bertanggung jawab untuk manajemen jendela ya. Ya, program apapun ya yang perlu menampilkan suatu sebaliknya, jadi antara muka dan perangkat grafis. Jadi Windows ini adalah sebuah sistem drive kernel yang ada di GUI Windows itu sendiri ya. Yang inilah yang rawan terhadap peretas itu sendiri. Nah, apa sih zero day attack ini ya? Serangan cyber yang terjadi pada hari yang sama saat ya kelemahan atau kerentanan ditemukan dalam sebuah sistem perangkat lunak. Jadi di bulan Maret tahun 2019, yang saya sebutkan tadi, CFI 2019 5.786 di Chrome ini ya. Yang kedua juga di November, di Februari 2020 juga memang ketika kita tidak sadari sebenarnya ketika kita menggunakan aplikasi ya perambahan, saya tadi menemukan juga di PC saya ini, PC ya, di desktop saya, Chrome yang saya pakai ini ya, Chrome yang saya pakai sudah rawan atas zero day attack ini. Untuk itu disarankan kepada rekan-rekan untuk menginstal ulang ya dengan menginstal yang terbaru ya dengan versi 100548178 ya. Ini yang terbaru sistem perambahan Google Chrome itu sendiri. Ini sudah dikemukakan oleh engineer sistem oleh Google itu sendiri ya. Jadi saya tadi sudah uninstall ya, dan saya menginstal yang terbaru. Caranya bagaimana ya? Kita masuk di sistemnya, help about Google ya. Carilah yang tertera di minimal 94.04606.61 atau yang lebih tinggi. Artinya kalau menggunakan Chrome versi ya, versi yang saya sebutkan tadi 110, ini aman sekali. Nah, ini yang tidak aman ya, ini yang tidak aman. Jadi teman-teman ya di Zoom ini untuk mengamankan sebuah komputernya atau jaringannya menggunakan perambahan Chrome ini, segera menginstal yang tipe nanti saya akan tunjukkan ya, yang tipe 80.0.3987.87 ya, ini yang harus di uninstall dan kita install yang tipe berdasarkan di sebuah komputer kita ya. Jadi ransomware WannaCry ini adalah salah satu jenis ya. Kita sudah pernah praktekkan sebenarnya tentang praktek ya ransomware ini WannaCry ya, yang menyerang sebuah korban dengan cara melakukan penguncian data di komputer. Ransomware ini menyerang kepada komputer yang sistem operasi Windows. Memang operasi Windows ini sasaran empuk untuk ransomware ini. Ransomware WannaCry ini menginfeksi sebuah komputer dan mengekskripsi semua file ya yang ada di komputer dengan menggunakan kelemahan yang pada SMB. Nanti kita contohkan ya yang mana peretasan SMB ini sendiri. SMB adalah protokol yang digunakan untuk kepentingan file sharing pada sebuah sistem jaringan ya. Jadi ketika kita temukan sebuah sistem jaringan yang terkonsumsi, maka
sudah dipastikan kita kena ransomware WannaCry itu sendiri ya, yang menyerang pada layanan SMB, server message block itu sendiri. Nah, Eternal Blue sebuah apa ya, CLI ataupun aplikasi, bukan aplikasi ya, sebuah perintah yang akan mengeksploit ya sebuah sistem di Windows itu sendiri. Mulanya Eternal Blue ini sebenarnya untuk ya gerakan ya, dibocorkan sebuah grup hacker ya di tahun 2017, yang mana Shadow Broker membocorkan celah keamanan ke publik. Karena itu Microsoft langsung merilis ya part terkait dengan celah keamanan tersebut. Sederhananya celah keamanan itu dapat dieksploitasi dengan cara memasukkan paket-paket yang mencurigakan atau menyebar malware di sebuah jaringan. Eternal Blue ini adalah vulnerability. Nanti kita coba ya pada protokol SMB versi 1. Exploit ini menyerang apa? Memiliki protokol SMB, bisa diakses melalui internet, belum melakukan update pada patch MS1 dari 010. Nah, Eternal Blue Patch ini ya, double pulsar ini menginfeksi komputer yang menjalankan sistem operasi Windows dan akan menanamkan ya double pulsar backdoor dan menggunakan untuk menginstal malware sendiri ya. Itu tentang Eternal Blue. Nanti kita kasih. Jadi saya memiliki target ya, target saya ya, ini sistem operasi ya yang salah ini ya. Ini target IP saya ya, IP Windows VirtualBox ya. Oh, harusnya 17 ya. Kalau salah saya ganti 12 ya. Jadi kalau kita memasuki di sistem operasi Windows, kalau ingin mengetahui IP kita ya, maka kita cuma mengetikkan IP config, bukan if config ya. Beda halnya kalau kita untuk untuk Kali Linux ya, dia perintahnya if config sendiri ya. Jadi kita coba target nanti berdasarkan IP address Windows 7. Ya, caranya cukup mudah ya. Caranya ini cukup mudah. Ya, perintah konsol ya, konsol ini perintah metasploit ya. Lalu kita search Eternal Blue ya. Eternal Blue akan muncul ya, ada 4. Eternal Blue, ini SMB ya, auxiliary scanner SMB dan seterusnya ya. Nah, tentu bagaimana sih untuk mengetahui celah keamanan sebuah sebuah Windows 7 tadi, maka kita ya perintahnya use 3 ya. Kenapa 3? Kita masuk di SMB dulu, sebagaimana tadi yang dijelaskan ya. Selanjutnya kita ketik so option, maka akan muncul ya codingan ini ya, muncul codingan dan kita akan disuruh ya ini tadi ya codingan, dan kita akan mencoba melakukan penetrasi ya sebuah IP ya, IP tadi ini IP di Windows 7 itu sendiri ya, di Windows 7 ya, Windows 7. Nah, setelah saya menggunakan Windows saya, ternyata host saya tidak vulnerability, artinya apa? Windows saya cukup aman ya, di Windows saya cukup aman terhadap serangan SMB itu sendiri ya, SMB itu sendiri. Nah, kita juga bisa menggunakan mesin ya, mesin Metasploit ya, Metasploit 2 ya, untuk melakukan juga penetrasi terhadap protokol-protokol yang terbuka ya, misalnya protokol telnet ya, protokol telnet itu sendiri ya, Samba tadi SMB ya, SMB itu juga ya, itu juga menjadikan untuk menguji ya kerentanan sebuah mesin ya, atau server, termasuk juga operasi sistem ya. Saya menggunakan telnet ya, kita akan exploit. Saya tidak berpanjang lebar, kita akan praktek ya. Ini beritanya, jadi saya komen-komennya ya, ini cukup sederhana ya. Kalau teman-teman sudah
menginstal ya sebuah Linux itu sendiri ya. Ceritanya cukup sederhana dan kita bisa melakukan exploit ya terhadap khususnya terhadap Windows tersebut ya. Ini perintah-perintahnya cukup sederhana ya. Sederhana. Kita akan oke. Kita praktek ya. Oke. Saya coba men-share ya yang saya janjikan tadi, yaitu ini ya. Jadi teman-teman kalau menggunakan perambahan ya, perambahan apa ya, perambahan Google Chrome untuk menghindari atau mencegah tadi zero attack day, maka atau zero day attack itu sendiri, maka kita periksa saja ya apakah Google Chrome kita itu aman ya, aman dari berdasarkan tipe tersebut ya, 800 sekian-sekian. Nah, maka kita akan silakan cek di laptopnya masing-masing ya, yaitu Google Chrome-nya kita dengan cara ini ya. Bisa ini saja ya. Jadi tipe Chrome ya, tipe Chrome kita yang cukup aman ya tadi harus di atas 92 tadi ya, 92 sekian-sekian. Nah, ini laptop saya termasuk Chrome saya ini cukup aman dari zero day attack itu sendiri. Nah, jadi tidak susah ya. Saya ulangi, masuk di titik 3 di sini sebelah kanan ya. Setelah kita buka Chrome, baru kita masuk setting ya. Setelah masuk setting, baru kita masuk about Chrome itu sendiri atau bahasa Indonesianya ya tentang Chrome itu sendiri. Dan kita akan lihat ya, kita lihat ketika kita tentang hijau tentang biru ini atau Chrome ya is up to date ya, versinya ya versi lebih besar dari tadi yang saya sebutkan tadi, lebih besar dari yang sudah menjadi pernah menjadi bahan attack itu 94.046.04.1 ya. Itu yang perlu kita cegah ya, cegah dari serangan itu. Jadi ini yang paling penting kita menjaga Chrome kita, dan hampir kebanyakan kalau kita menggunakan internet ya pasti kita menggunakan kalau bukan bawaan Windows itu sendiri ya, kayak Microsoft atau Microsoft XG ya, kita menggunakan Chrome ya. Hampir kebanyakan, ataupun sebenarnya yang paling aman juga ya Firefox itu sendiri ya. Firefox itu sendiri ini paling aman ya. Kelihatan ya? Oh enggak ya kalau Firefox ya. Justru Firefox itu jauh lebih aman ketimbang perambahan lainnya ya. Perambahan lainnya. Baik, kita coba menggunakan Kali Linux ya. Kali Linux. Oke. Oke. Jadi ini mesin Kali Linux, ini mesin Windows ya.
Ternyata. Oh. Ya, jadi ini apa ya? Ini Windows ya, Windows 7 ya. Windows 7. Kita coba dulu untuk mengetahui IP address ya, IP address Windows 7 ya, yang ingin kita track ya. Kita ketik cmd saja. Nah, di cmd ini kita masukkan IP config ya. IP config. Jadi dari penelusuran IP di Windows 7 ya. Di Windows 7 ternyata IP address kita adalah 192.168.112 ya. Jadi inilah jadi lab ya, lab atau sasaran attack kita untuk mengetahui vulnerability kerentanan di Windows 7 itu sendiri ya. Jadi Windows 7 dan Windows 10 itu tidak ada bedanya, hanya sistem di firewall saja yang update ya, yang update. Baik, jadi 192.169.112 sendiri ya. Oke, kita masuk di ini ya. Oh, tidak kelihatan ya. Oke, kita sudah dapat ya di Kali Linux ya. Jadi bagaimana untuk melakukan attack ya ataupun exploit terhadap Windows itu, Windows 7, maka perintahnya apa yang saya sebutkan tadi, msf console ya. Kita menunggu saja msf console. Ya, lagi. Ini perintah Metasploit Vanwar ya. Jadi kita sudah dapat ya konsol. Jadi konsol ya. Jadi kita akan melakukan attack yang ada pada Windows ya. Kita clear dulu. Lalu kita perintah tadi search ya. Internal ya. Blue ya. Ini saya besarkan saja. Jadi ini perintahnya internal blue. Nah, jadi ada kurang lebih ada 5 ya, 5 exploit Windows ya, SMB. Ini yang akan coba kita attack terhadap Windows 7. Exploit Windows, Auxiliary Scanner SMB, exploit Windows SMB pulsar ini ya. Ini jadi kita masuk di poin 3 dulu ya untuk melihat SMB-nya ya. Use 3 ya. Jadi bisa kita ke perintahnya use 3 atau kita perintah use ya, use ini ya. Ya, jadi itu bisa perintahnya atau ya show option. Nah, inilah ya, inilah modul ya, modul di SMB ya, di SMB pada sebuah target mesin ya. Jadi ini modul-modulnya. Maka kita
clear dulu. Nah, kita masuk di target ya, target kita tadi yang kita ketahui, adalah yang kita ketahui, tidak ada ya. Oke. Oh, tidak mau. Tidak mau. Jadi kita masuk di target ya, set eros. Eros ini adalah host ya, langsung masuk di IP ya. Jadi read host ini adalah sebuah IP yang ada pada target ya. Kita masuk aja 192 titik 168 titik 1.112. Nah, selanjutnya ketika kita sudah masuk di kita attack auxiliary scanner ya, SMB MS7 ya 010, maka kita langsung run ya atau exploit ya, langsung exploit. Nah, dari penjelasan ini ya menggambarkan bahwa IP ya, IP target ya atau Windows 7 tadi ya, host do not appear vulnerability. Artinya host ya tidak ditemukan kelemahan. Jadi pre-auditnya adalah kita mulai dari sini ya. Kalau disebutkan host likely vulnerability, maka akan kita masuk pada tahap ya, kita masuk pada tahap attack. Jadi kita baru melakukan pengujian keamanan pre-auditnya, maka sudah diberikan gambaran ya, diberikan gambaran bahwa host yang kita attack ini adalah host yang tidak memiliki vulnerability atau kerentanan, sehingga tidak bisa kita lanjutkan lagi untuk melakukan attack. Karena kalau kita melanjutkan attack, maka tetap perintahnya ya, tetap notifikasinya semacam host does not appear vulnerability. Itu terhadap kalau Windows 7 tersebut ya memiliki keamanan yang tinggi ya, memiliki keamanan yang tinggi. Saya akan lihatkan Windows saya. Jadi saya ada beberapa operasi sistem ya, Kali Linux ya, ini Kali Linux, Metasploit dan Windows 7 ya, Windows 7 operasi ini yang dua-duanya berjalan di Windows 11 saya yang ada di komputer fisik ini. Ya, jadi itu. Kita masuk di Metasploit ya, kita masuk di Metasploit. Saya ulangi lagi. Kita melakukan Metasploit ya. Saya hapus ya. Kita akan masuk di Metasploit ya. Ini sebuah sebuah server ya, server Metasploit yang rentak ya. Jadi oke, kita. Jadi di VirtualBox ini ya, di VirtualBox ini bisa banyak operasi sistem. Bisa kita masukkan iOS, kita masukkan Mac, termasuk juga Kali Linux, kita termasuk juga. Oke. Ini Metasploit ya. Metasploitable. Jadi mesin yang sudah saya persiapkan untuk kita lakukan peretasan untuk menguji
keamanannya ya. Maka ini ya kita masuk. Oh. Ini ya. Nah, kita ingin tahu IP-nya ya, IP-nya target mesin ini yaitu if config ya. Nah, IP-nya adalah 192 ya ini 192.168.1.11 ya. Jadi nggak usah kita masuk di level Linux ya, kali Linux. Oke. Ya. Jadi Linux ini adalah operasi sistem ya, operasi sistem yang bekerja. Maka langkah yang kita harus lakukan sesuai dengan petunjuk tadi, kita ingin melakukan scan terhadap IP tadi, metasploitable tadi. Dengan perintah ya, kita masuk di terminal, kita masuk nmap sp ya, sesuai dengan petunjuk tadi, kita masuk sp, lalu kita masuk di IP. Nah, jadi kita masuk di IP 192 168 ya. Satu IP-nya ya. IP Linux-nya tadi berapa ya? 11 ya. Oke. Titik 11. Mungkin dia masih proses. Nah, nanti akan kelihatan por yang terbuka untuk kita bisa lakukan exploit itu sendiri ya. Contoh ya, port yang terbuka ya, tadi ini mana tadi? Ini portnya, port terbuka. Nanti kita coba Samba ya. Samba SMB, kita bisa lihat juga port yang terbuka ya. Ini FTP, SSH terbuka juga, telnet ya. Ini kita akan coba ya, port yang terbuka telnet. Maka kita buka terminal baru saja ya. Kita buka terminal baru terhadap langkah yang kita lakukan adalah kita melakukan scan terhadap telnet itu sendiri ya. Telnet itu sendiri. Nah, sudah ada ya. Nah ini tadi, jadi kita sudah kuasai begitu lemahnya sebuah target mesin sehingga metasploit tadi ini yang pertama saya sampaikan di mesin target itu kita bisa kuasai karena port yang ada pada telnet ini sendiri yang ada pada telnet sangat terbuka ya. TCP Linux telnet ya. Jadi bisa kita lakukan exploit sendiri. Kita bisa melihat kerentanannya ya, kerentanan di sebuah metasploitable 2. Lalu kita coba ya apakah sama ya. Jadi ini sudah masuk di mesin Kali Linux ya. Sudah masuk di OS Kali Linux. MSE admin ya. Jadi kita sudah oke. Salah ya. Oke. Telnet ya, kita telnet kembali. Oke. Ya. Admin ya. Oh. Salah ya.
Oke. MSF admin ya. Oke. Admin. Jadi kita sudah lakukan clear ya. Kita sudah lakukan menguasai ya target mesin, maka kita harus pastikan ya, apakah IP yang ada tadi di mesin ya, di fisik mesin tadi Metasploit sama yang kita sudah dikuasai di Kali Linux kita ya, operasi sistem Kali Linux. Maka kita if config ya, if config ya, ternyata sama ya, if config-nya ya ternyata sama ya, ini ya, ini IP-nya ya, ternyata sama ya. Berarti kita menandakan bahwa kita sudah menguasai sebuah sistem yang ada di Metasploit ataupun juga di target mesin untuk melihat itu. Nah, langkah yang kita ingin tahu ya, kita ingin buka lebih dalam ya, terhadap target mesin seperti Windows, seperti Metasploit ya. Jadi Metasploit adalah sebuah mesin yang secara legal kita bisa eksploitasi. Ya, jadi tidak ada keraguannya untuk melakukan edukasi di sini ya. Maka kita coba ya UMI ya, UMI ya, admin ya, UMI admin itu sendiri. Jadi nah, bagaimana caranya kita ingin mengetahui ya isi dari isi dari sebuah Windows ataupun target mesin itu sendiri ya, target mesin. Maka kita masuk di sudo ya, jadi kita masuk di root dulu, masuk di UMI. Oh salah ya, harusnya MSF admin. Jadi kita sudah masuk di root ya, maka setelah kita masuk di root, maka kita ingin mengetahui apa isi dalam sebuah target mesin. UMI misalnya, UMI ini deh. Jadi ada root ya, root sebagai home kita, maka kita lakukan ingin mengetahui isi sebuah file atau sebuah aplikasi yang ada di target kita ya, maka pertanyaannya adalah locate ya, docs ya, txt. Nah, inilah semua file-file ya, yang ekstensi txt yang ada di target mesin Metasploit ataupun dia di Windows itu sendiri ya. Jadi sudah bisa kita lihat ya semua isi dalam dari buat target mesin kita sudah bisa gambarkan ya, dapatkan ya. Nah, selanjutnya setelah kita ingin mengetahui isi dari sebuah target mesin, maka kita juga bisa melihat ya, pada file-file yang berbasis ekstensi Python itu sendiri ya. Maka kita bisa lakukan yaitu .py. Jadi ketika ada perintah .py, maka itu pasti
perintah mengeksploit Python sendiri. Jadi ini semua file-file Python yang ada di target mesin ya, di Metasploit sini. Jadi semua yang ada di sini, isinya yang ini ya sudah masuk ditarik, bisa dikendalikan, bisa di remote di Linux kita. Ini ya, kita share lagi. Jadi sudah jelas ya, kita sudah jelas bahwa file-file yang berbasis Python termasuk TSI ini akan kelihatan tadi di Linux kita. Selanjutnya kita bisa juga ya kita mengeksploit Samba itu sendiri ya, kita mengeksploit Samba ya, kita dengan cara exploit Samba ya. Jadi juga kita bisa mengeksploit Samba sendiri. Oke, dengan. Nah, ini kita ya. Jadi ini extension Samba ini belum ada identitas ya. Ini harus kita scan memastikan ya apakah Samba ya seperti ini ya. Memiliki extension yang pasti ya. Ini tidak jelas ya. Yang ini X dan Y. Nah, maka kita lakukan scan terhadap aplikasi Metasploit ya. Maka kita lakukan adalah ya jadi ini perintahnya ya, Sirsploit ya. Nah, Sirsploit ini ya, Sirsploit ini akan mengungkap bagaimana khususnya Sirsploit itu sendiri ya, kita Samba ya, kita tambah kalimat Samba ulangi. Nah, kan kita belum tahu ya tadi targetnya kita ini kan posisi ya. TCP ini ya, belum ditahu tiga berapa ya, sambat tipe berapa ya yang bisa kita exploit ya. Nah, di sini ada banyak tipe samba ya yang akan kita exploit, namun kita belum pastikan tipe yang mana kita bisa exploit ya di sini sambanya. Untuk itu maka yang kita lakukan adalah kita masuk di user share ya Metasploit framework itu sendiri ya. Cara kita clear dulu. CD user ya. Jadi perintahnya ya kita masuk di CD-nya USR share Metasploit ya. Jadi ini perintahnya yang sudah saya bagikan ya tadi dijelaskan share. Metasploit. Jadi ini perintahnya. Jadi perintah ini akan melihat ya modul-modul yang akan kita lakukan eksploitasi sendiri ya. Baik kita LLS. Nah, lalu kita ketik modul ya, CD modul. Kita masuk di directory. Jadi ini adalah directory ya. CD modul.
modules. Ya. Jadi kita masuk di directory modules itu sendiri ya. Setelah kita masuk directory modules, maka kita masuk di CD auxiliary sendiri ya. Namun kita masuk di CD auxiliary. Kita ls ya, ls. Kita exit CD. Ini ada direktorinya. Copy saja. Setelah kita ls lagi, apa sih isinya? Jadi, nah kita akan menemukan bagaimana akan men-scan tipe ya, tipe samba yang akan kita lakukan exploit ya. Kita clear dulu. Clear. Nah, kita masuk di CD scan ya. Jadi scan ini adalah instrumen ya untuk mengetahui samba yang akan digunakan ya. Oke. Samba yang akan dieksploit. Jadi scanner ya. Oh, scanner CD scanner. Nah, ya resikonya ya kalau dia LS. Jadi inilah isi dari scanner ya, melakukan scanner. Maka kita melangkah pada ketika sudah mengetahui scan ya, maka kita lihat apakah ada samba di sini SMB-nya. Nah, setelah kita lihat ternyata SMB ya ini. Nah, inilah bisa kita lakukan exploit pada Windows ataupun target mesin yang memiliki kelemahan atau vulnerability. Yang saya miliki tadi memang saya memasang firewall ya, Windows firewall sehingga yang update sehingga meskipun dia Windows 7 tapi saya update Windows firewall-nya itu untuk menangkal dari attack itu sendiri ya. Jadi kita sudah lihat ya SMB ya, clear ya. Clear. Kita masuk lagi pada perintah di SMB. CD SMB ya. Oke. CD sudah masuk ya CD SMB, lalu kita ls. Apa sih dia? Ini kelihatan ya. Jadi kita memakai SMB ya, Ruby ya, Ruby, SMB Ruby ya, kita memakai SMB Ruby. Oke. Jadi versinya ya, versi Ruby ya. Lalu yang kita lakukan adalah kita exploit menggunakan perintah MSF console. Ini ya, ini MSF console. Oh. Sambil menunggu. Nah, kita clear lagi. Oke. Jadi kita sudah exploit ya menggunakan perintah MSF console. Maka yang kita harus lakukan ya sebagaimana tadi yang itu adalah kita masuk di use auxiliary scanning SMB. Use scanning ya, use scanning ya. Auxiliary ya. Auxiliary scanner.
auxiliary scanner SMB. Apa yang saya sampaikan tadi ya, auxiliary SMB, auxiliary ya, auxiliary scanner SMB. Auxiliary scanner SMB. Nah, inilah SMB yang bisa kita temukan ya, SMB yang kita melakukan attack ya. SMB apa saja? Ya, tentu masih ada perintah berikutnya yaitu use ya, use SMB ya. Ini ya version. Kita clear dulu. Use 12 ya tadi. Jadi kita lakukan di SMB use 12 ya. Nah, ada perintah ya, ada perintah berikutnya kita lakukan yaitu so info dulu, so info. Nah, ini kan belum ada ya, belum ada air host-nya ya, maka kita pasang target ya. Jadi kita target air host di Metasploit itu sendiri ya. Jadi SMB version detection, auxiliary SMB, Metasploit penwar ya. Hanya belum kelihatan air host-nya ya, read host-nya di kali Linux itu sendiri di Metasploit, maka perintah aja yang kita lakukan adalah dengan kita mengetik air host-nya ya. Jadi air host di Metasploit ya, saya tunjukkan lagi. Air host Metasploit kita adalah ini ya. Jadi kita akan attack ini, serang ataupun remote ini kendalikan yaitu yang 192.168.1.11 ya. Ini air host-nya. Maka kita masuk di kali Linux kita. Maka perintahnya kita clear dulu. Kita clear dulu ya. Jadi kita clear dulu. Nah, kita sudah tahu ya, ternyata yang kita akan target itu adalah tadi Metasploit tabel tadi ya. Metasploit yaitu ada IP-nya 192 sekian. Maka kita masuk set air host ya. Set air host 192.168.1.11. Oke, enter ya. Nah, perintah yang kita sudah target ini adalah maka kita jalankan ya, so option dulu, so option ya. So option. Option. Nah, ya. Jadi target mesin ini sudah masuk di kali Linux kita. Maka setelah target mesin di Metasploit tabel 2 tadi, ya, Metasploit 2 tadi sudah masuk di target mesin kita, maka kita lakukanlah ya yang disebut ya, yang disebut adalah exploit ya, kita exploit. Nah, oke, exploit. Ya, maka akan kelihatan ya. Nah,
Ini jenis ya, jadi Samba yang teridentifikasi adalah tipe Linux Debian ya. Maka kenapa tidak menggunakan ini? Karena memang tidak terdeteksi ya jenis Sambanya. Maka yang akan kita lakukan terakhir ya setelah kita sudah mengetahui tipenya, tipe Sambanya, maka kita lakukan exploit Samba ya. Kita masuk exit dulu ya, exit. Nah, setelah kita masuk exit, maka kita masuk di perintah Servoid Samba 3.0.20 ya tadi. Lihat dulu. Servoid Samba 3 titik berapa ya tadi? 3.020. Nah, ini tadi ya. Jadi ini tipe Samba ya, yang terscan ya, yang terscan. Lalu kita masuk pada perintah lagi MS Console. Jadi kita lakukan attack lagi ya. Attack. Exploit MS Console. Console. Oke. Oh, ya. Oke, MS Console ya. Oke, setelah masuk di MS Console, kita searching Samba ya. Searching Samba. Titik 20 ya. Nah, kita sudah mengeksploit Samba ya, excellent ya. Scriptnya, maka kita terakhir setelah kita sudah mengetahui apa namanya tipe ya, kita sudah mengetahui tipe Samba, maka terakhir yang kita lakukan adalah melakukan exploit ya. Scriptnya ada script tersendiri. So info. Ya, jadi ini Samba. Scriptnya Metasploit. Setelah itu kita masuk pada terakhir ya. Terakhir pada option sudah ya, kita option baru kita masuk di set air host-nya. Satu titik 11. Jadi kita masuk di target ya. So option baru exploit ya. So option. Run. Nah. Oke, kita tunggu saja. Sambil menunggu ya, sambil menunggu.
Jadi target sudah ya sudah di ya ini tadi. Jadi IP saya, IP ini IP kali ini misalnya sudah mengeksploit konflik ya. Ya. Sudah mengeksploit. Ya, sudah mengeksploit misalnya itu MI ya. Root ya. Jadi PWD misalnya. RS misalnya. Ya, jadi kita sudah berhasil mendapatkan file-file yang ada pada target mesin. Demikian saya serahkan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa juga dengan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Oke, silakan. Pak Haji, mungkin. Silakan Pak Haji. Ibu Nur Kus Apriani mungkin. Ya, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Di mana nih? Di Palangkaraya, Pak. Oh, jauh sekali. Iya, ya kebetulan pas malam ini bisa bergabung di Zoom. Sebelum-sebelumnya kebetulan ada barengan dengan pelatihan yang lain, Pak. Oke, Ibu Nur. Iya, Oh, ini sebenarnya saya mau tanya Pak, untuk peretasan sistem ini berarti untuk mengukur ini ya Pak ya, apakah suatu sistemnya dia itu apa namanya aman atau tidak gitu ya Pak untuk yang Windows 7-nya ya? ya, Windows 7 dan Windows 10 sama. Iya. Jadi kita kan sisa gini. Bagaimana sih kita ingin mengetahui IP-nya ya, IP Windows tersebut. Nah, kan umumnya kita satu jaringan, Bu Nur. Mm-mm. Kita satu WiFi gitu. Dalam satu kantor kan kita pakai WiFi yang sama. Betul. Begitu kita lakukan Nmap ataupun juga melakukan namanya ada teknik untuk yang disebut Airmont NG. Airmont NG ini kalau lihat YouTube saya tentang shutdown WiFi itu kita bisa menggunakan Airmont NG untuk mengetahui siapa saja yang terhubung di sebuah jaringan kita gitu. Oh iya. Ataupun kita menggunakan Cerosploit. Ada materi saya di YouTube kan sudah YouTube ya Cerosploit. Jadi semua IP kita, IP misalnya yang terhubung dalam satu jaringan WiFi itu bisa kita ketahui ini WiFi-nya Ibu Nur, WiFi-nya Pak Aje, Ibu Yuke, Pak Aulia dan Pak Septi itu sendiri. Jadi kita bisa lihat di situ. Yang kedua sebenarnya untuk mengetahui kerentanan sebuah Sistem operasi ya Pak? sistem operasi, maka kita lakukan pre-audit dulu. Oh iya. Yaitu perintah tadi Eternal Blue. Nah, tadi saya sudah coba pakai Windows saya, Windows yang virtual ya. Jadi Windows saya kan Windows virtual. Jadi saya masukkan di VirtualBox ya, VirtualBox ini. Jadi tidak tersiksa kita punya Windows bawaan ya, Windows laptop ya. Kan biasanya langsung biasanya langsung tidak bisa terbuka, Bu. Jadi Ibu kalau mau menggunakan VirtualBox ya, VirtualBox ya. Tadi sebenarnya saya sempat coba juga yang ikutin pertama kali untuk ngetes yang di Google Chrome itu, Pak. Tapi mungkin nggak tahu nih laptop saya kayaknya
ada kayak warning sistemnya, ini kayaknya keamanannya rada kurang. Oh, berarti sudah ada Linux-nya ya? Enggak, Pak. Belum sih. Belum saya coba yang sampai Linux-nya. Tadi cuma nyoba yang itu, yang ngecek tentang Chrome saya itu. Kan Oh, seharusnya iya. Ah, tingkat keamanannya itu kayaknya ini emang ini sih posisi terakhir belum di-update kan. Kemarin ditawarin di-update sama Google-nya, saya nggak mengokekan karena khawatir. Kemarin posisi terakhir itu sempat juga seperti itu, banyak aplikasi yang nggak bisa jalan. Akhirnya ya udahlah saya pending. Cuma kalau untuk sebenarnya materinya bagus, Pak. Soalnya kan kalau ini kan kayaknya saya ikutin tadi, jadi kita tahu tuh, kayaknya itu Windows kita itu bisa diretas sampai sejauh mana gitu. Untuk nguji itunya dulu kayaknya gitu ya, Pak? iya, iya, Hmm. pre-auditnya dulu ya. Iya, Ibu, pre-auditnya. jadi Ibu Nur auditor ya? Iya, saya auditor, Pak. Oh, sama ya. Tapi hanya Iya. sudah apa? Masuk struktural dulu ya sekarang. Iya, saya auditor di Inspektorat Kota Palangkaraya, Pak. Mohon izin, Pak, ini saya nggak on kamera, soalnya posisinya saya lagi emang nggak Iya ini. ya. Tadi kebetulan kan habis itu juga, tadi itu seharian memang habis ada pelatihan juga sih saya ikut, Pak. Kan, ini ya, apa namanya, jadi syukurnya alhamdulillah bisa nyambung yang malam ini gitu. Pas saya lihat materinya ternyata tentang peretasan window itu kan, karena memang sekarang kan rata-rata kayaknya sudah bergeser auditnya kan ke berbasis digital ya. Iya, Jadi iya. memang informasi umum ini perlu. Padahal sebenarnya dari kemarin-kemarin juga materinya di LP Kindo ini juga bagus-bagus. Cuma saya memang udah nggak ini, Pak, eh maksudnya untuk buka Zoom tuh nggak ini lagi karena harus ngerjain tugas-tugas yang lain. Oh, kan ada YouTube-nya. Ibu Oh, bisa oh sambil iya. santai langsung buka YouTube-nya saja. Jadi YouTube-nya itu kan ada. Jadi yang dibagikan di apa? Di grup itu kan ada situ Oh iya, YouTube-nya. iya saya iya, iya Pak, iya nanti coba saya ini. Padahal Iya. sebenarnya materinya tuh bagus sih, up to date semua. Misalnya kayak kemarin kan kayak kontrak payung, udah kayak gitu, Eh, apa namanya itu, pokoknya yang memang lagi ini ya, lagi memang kebutuhan materinya untuk yang kebutuhan audit di sekarang gitu, itu. Cuma memang karena keterbatasan saya juga karena ini juga saya habis nyelesain kuliah saya ini habis iya, iya, ini iya. juga mabuk juga. Jadi materi tahun depan juga ada nama peretasan kamera ya, kamera Oh handphone. begitu. Jadi bisa kita retas kameranya secara diam-diam gitu. Iya. Ya Tapi kan? sebenarnya kalau misalkan sampai kecuali kalau memang kita ditugasin, mungkin itu lebih ke arah investigatif kali ya Pak ya nanti ya kalau untuk yang ini ya. Bisa Sebenarnya bagus sih investigasi. ini. Bisa Soalnya investigasi. ya kalau kalau konteksnya auditnya nggak investigatif, kayaknya rada-rada khawatirnya sih ini menyalahkan etika, menyalahi etika. Oh, Etika audit kan emang ada ininya batasan-batasannya gitu, Pak. iya. Iya. Termasuk juga nanti kita belajar basic forensik komputer ya. Nanti Oh, saya bagi. iya, Pak. Heeh. Digital forensik kan sudah dibawa ke BPKP kan, tapi saya tidak ikut di BPKP, tapi pelatihan di tempat lain Iya. sertifikasi. Iya yang tentang baru ini FDFA ya, Pak ya, kalau nggak salah. Ya, digital forensik kan. Iya, digital forensik. Nah, itu nih Pak, mungkin nah ini besok rencananya itu kan yang ikut FDFA itu teman saya, satu rekanan juga. Besok nih bakal di PKS-kan sama dia, tapi di kantor. Saya mau coba ngikutin juga itu. Iya, Kayaknya ya. bagus sih. Tapi biasa kan kalau kayak gitu namanya PKS tuh kadang bisa karena sebenarnya lebih fokus Zoom sih ya daripada itu. Kalau Zoom kayak gini kan bisa lebih fokus Pak, ngelihat ke laptop langsung gitu. Kalau di forum itu kadang bisa bisa nggak konsen karena keselingin sama kerjaan-kerjaan lain gitu. Oke, Iya, bagus. makasih Ya, Pak ininya, atas materinya bagus sekali dan juga salut juga sama ini ya, LPKindo ini, materi-materinya memang yang up to date yang sekarang-sekarang gitu, yang memang lagi
kita perlu untuk ini pelaksanaan audit kita gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Kasih Pak. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin Pak ada close statement untuk materi hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung ya, sekalipun sedikit, tidak apa-apa. Yang penting materi ini tersampaikan di room Zoom ini, ataupun juga di YouTube nantinya bisa ditonton kembali. Kalau teman-teman mau fokus pada digital forensik atau forensik cyber, nanti persiapkan saja laptopnya supaya bisa mengikuti pembelajaran baik di Zoom ini atau di YouTube. Yang kedua, materi kita bulan depan juga masih ada tentang IT, masalah basic saya akan bagikan basic forensik komputer, termasuk juga peretasan kamera handphone dan materi-materi yang sangat update ya, diantaranya building management, diantaranya pengadaan building management, jaminan pelaksanaan, kartu kredit pemerintah daerah dan macam-macam ya yang disajikan oleh rekan-rekan teman saya yang lain. Terima kasih. Saya silakan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurniawan. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada Zoom malam ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Sampai ketemu di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya Bapak Ibu. Terima kasih.